Ke Jember bertemu kawan, pulangnya membawa buah tangan. Perkenalkan, kami dari tim Jenderal Sudirman hadir menyelesaikan mosi perdebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati hukum yang budiman. Perkenalkan, kami dari tim Jenderal Sudirman berdiri pada legal standing position pro dengan mosi AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penegakan hukum di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan di samping kanan saya, Sakira Malaprajasa selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan pada ranah filosofis. Dan saya sendiri, Robin Nudiansyah, selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan pada ranah yuridis normatif. Dan di samping kanan saya, Sally Melson Silpa selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan pada ranah sosiologis empiris. Sekian dan terima kasih. Terimalah salam kami dan salam konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada Dewan Juri yang terhormat, serta para pemerhati hukum yang budiman. Sebelum masuk ke ranah argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, kami ingin menekankan terkait mosi kami pada hari ini mengenai AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang dimana Dewan Juri yang terhormat, kami ingin terlebih dahulu memaparkan 3 kata kunci pada mosi kami, yaitu AI, alat bantu, dan penegakan hukum. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang kita ketahui, menurut John McCarthy, AI adalah suatu langkah untuk menciptakan komputer, robot, atau aplikasi atau program yang bekerja secara cerdas layaknya seperti manusia. Yang kedua, alat bantu merujuk pada berbagai teknologi atau metode yang digunakan untuk membantu dan memperkuat proses penegakan hukum serta administrasi keadilan. Dan yang ketiga, penegakan hukum adalah proses penerapan aturan-aturan hukum dalam suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, adapun kami melimitasi perdebatan kali ini menjadi AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya disebut dengan TPPU. Adapun latar belakang lahirnya mosi yaitu dalam perjalanannya penegakan hukum di Indonesia memiliki keterbatasan baik sumber daya anggaran, tenaga ahli, dan juga teknologi. Dalam hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di Indonesia termasuk TPPU. Dewan Juri yang terhormat, melihat adanya kemajuan zaman yang terus mengarah ke depan dalam perkembangan teknologi, yakni sistem kecerdasan buatan yang dimana lambat laun akan mempengaruhi perkembangan penegakan hukum di Indonesia. Atas dasar inilah yang menjadi latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, dalam perdebatan kali ini terdapat 2 rumusan masalah yang perlu untuk dijawab. Yang pertama, apa urgensi dari penggunaan AI dalam TPPU? Yang kedua, apakah penggunaan AI sebagai alat bantu efektif dalam penegakan hukum TPPU di Indonesia? Dewan Juri yang kami hormati, pertama kami mengamini bahwa dengan hadirnya perangkat cerdas yang secara signifikan mampu memberikan keakuratan dan ketelitian dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan. Pun Dewan Juri yang terhormat, senyatanya penggunaan AI sebagai alat bantu dalam penegakan hukum selaras dengan tujuan negara sebagaimana yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat, dengan regulasi yang tepat, kolaborasi yang kuat antara pihak penegakan hukum dan sektor teknologi serta pemantauan yang cermat memiliki tujuan yang baik dan memajukan agenda keadilan di Indonesia serta mampu menciptakan generasi yang cerdas. Namun Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ingat bahwa AI di sini tidak menggantikan peran manusia dalam proses hukum, melainkan alat bantu untuk membantu meningkatkan efisien dan efektivitas tindakan manusia. Sehingga kami bangga mendukung mosi kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Lex semper debit remedium, hukum selalu hadir sebagai obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum yang budiman, kami sekali lagi menyatakan sepakat dan mendukung penuh mosi perdebatan kali ini, yakni AI sebagai alat bantu penegakan hukum di Indonesia dengan limitasi kami, yakni dalam penegakan tindak pidana pencucian uang. Dewan Juri yang terhormat, kita perlu melihat apa urgensi dari penerapan artificial intelligence sebagai alat bantu dalam penegakan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dewan Juri yang amat terpelajar, kita sama-sama memahami bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana ganda atau double crime, di mana terdiri dari tindak pidana asal sebagaimana pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010. Kemudian tindak pidana selanjutnya adalah kejahatan lanjutan atau sering disebut dengan follow up
of crime, yaitu tindakan untuk menikmati hasil kejahatan asal dengan cara placement, layering, dan integration. Oleh karenanya, tindak pidana pencucian uang sering dikenal dengan kejahatan kerak putih atau white collar crime. Dewan juri yang amat arif dan bijaksana, praktik pencucian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya. Selain itu, uang hasil kejahatan merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka. Maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting, yang pada akhirnya bahaya dan kerugian secara internasional maupun nasional semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang sangat canggih dengan memanfaatkan teknologi tinggi, yang dengan demikian dapat kita pahami bahwa ciri dari kejahatan ini sangat sulit dilacak karena untraceable crime tidak kasat mata. Selain itu dilakukan dengan cara yang rumit atau integrated crimes karena didukung oleh teknologi yang canggih yang pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang bersifat sangat canggih. Oleh karenanya dibutuhkan suatu terobosan baru yang mampu menghadirkan jawaban atas beberapa permasalahan dalam penegakan tindak pidana pencucian uang. Hadirnya AI sebagai bentuk suatu teknologi terbarukan yang dimana mampu bekerja dengan cepat, tepat, dan akurat sebagai suatu sistem kecerdasan buatan yang mampu menyamai bahkan melebihi kecerdasan manusia, tergantung seberapa besar dan banyak pemrograman data serta latihan yang dilakukan terhadap sistem AI itu sendiri. Sejatinya Dewan Juri yang terhormat, hukum dalam perkembangannya mengikuti kepentingan dan keperluan yang dibutuhkan oleh manusia, karena pada dasarnya hukum ada untuk manusia. Ketika manusia terus bergerak mengikuti arah perkembangan teknologi, selayaknya juga hukum ikut bergerak mengikuti perkembangan teknologi sebagai wujud hukum yang dinamis. Dewan Juri yang terhormat, oleh karenanya kami menggagas suatu mekanisme, yakni penggunaan sistem AI untuk menganalisa dan mendeteksi pola transaksi mencurigakan sebagaimana pasal 1 angka 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang yang berada dalam naungan PPATK di bawah Deputi Bidang Analisis Transaksi Keuangan, yakni di dalam Direktorat Analisis dan Pemeriksaan Pertama. Dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat, hasil analisa AI dapat dijadikan bukti awal untuk melakukan tindakan penyelidikan. Dengan ini Dewan Juri yang terhormat, kami sangat yakin tentu hal ini akan membantu PPATK dalam bekerja di mana yang awalnya menggunakan sistem manual beralih dengan sistem yang cepat dan akurat sehingga lebih efisien dan efektif dalam proses analisa. Sudiono Sukanto menyatakan faktor efektivitas penegakan hukum salah satunya adalah sarana dan fasilitas. Ketika dalam upaya penegakan hukum, sarana dan fasilitas yang ada mampu memadai sarana dan dalam melakukan kejahatan, tentu ini akan menjadikan penegakan hukum lebih cepat dan efektif. Dapat dibayangkan Dewan Juri yang terhormat, ketika sarana pelaku kejahatan lebih moderat dibandingkan sarana dan fasilitas dalam upaya penegakan hukum, tentu ini akan menghambat penegakan hukum itu sendiri. Tentu dengan hadirnya AI sebagai alat bantu penegakan hukum tindak pidana pencucian uang merupakan solusi yang solutif. Dewan Juri yang amat terpelajar, teknologi akan memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif bagi kehidupan manusia. Disinilah hukum seharusnya dapat tampil untuk menunjukkan potensi mengaturnya. Fungsi regulatif dari hukum akan berusaha dengan keras menghilangkan dampak negatif dari diciptakannya teknologi baru agar tidak terjadinya ketimpangan dalam kehidupan manusia. Profesor Dr. Suteki SHM dalam buku Hukum dan Alih Teknologi Sebuah Pergulatan Sosial, sehingga kami bangga mendukung mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Hetrehing after the fate and end. Hukum senantiasa tertati-tati mengejar perubahan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum yang budiman. Mosi perdebatan kali ini sangat menarik untuk dibahas, di mana melihat kasus tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang kian marak terjadi. Mari kita melihat data berikut Dewan Juri yang terhormat. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 2.707 laporan dugaan korupsi selama periode semester 1 tahun 2023.
Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menjelaskan laporan tersebut berasal dari lingkungan pemerintahan. Laporan ini terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di kementerian atau lembaga pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, di BUMN maupun BUMD. Dewan Juri yang terhormat, tindak pidana korupsi pada hakikatnya mengarah pada tindak pidana pencucian uang yang dimana Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang mencapai 183,88 triliun sepanjang tahun 2022. Bahkan belum lama ini Menko Polhukam Mahfud MD sendiri mengeluarkan pernyataan adanya aliran mencurigakan di Kementerian Keuangan mencapai 300 triliun. Ini menandakan adanya penyimpangan bahkan di lembaga pemerintahan itu sendiri. Dari berbagai pandangan ahli bahkan berpendapat bahwa pelaku kejahatan ekonomi dapat mengeksploitasi sistem globalisasi ekonomi sedemikian rupa dengan memanfaatkan sistem digital terhadap informasi, teknologi, dan komunikasi yang digunakan lembaga keuangan untuk mentransfer uang dengan cepat dan mudah serta hampir tidak meninggalkan jejak sama sekali. Bukankah hal ini begitu mengancam kesejahteraan bangsa kita? Dari data tersebut, Dewan Juri yang terhormat, di mana kasus korupsi dan juga pencucian uang di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Maka dari itu, diperlukan sebuah terobosan baru sebagai alat untuk mendeteksi dan mengawasi terjadinya tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini, yaitu Artificial Intelligence yang selanjutnya kami sebut sebagai AI. AI dapat digunakan dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk mendeteksi kegiatan yang mencurigakan atau melanggar hukum. Misalnya, algoritma pembelajaran mesin dapat menganalisis pola transaksi keuangan untuk mendeteksi indikasi pencucian uang atau kejahatan keuangan lainnya. Dengan AI, lembaga pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum karena uang bisa dipindahkan untuk menghindari atau mengelabui penegak hukum. Artinya bahwa dinamika perputaran uang dalam dunia maya ini juga bisa digunakan sebagai sarana pencucian uang. Disinilah memunculkan cyber laundering yang tentu saja tingkat kesulitan dalam pelacakan akan semakin tinggi. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, mekanisme yang kami tawarkan untuk memudahkan penegak hukum dalam penyelidikan ialah dengan menggunakan Artificial Intelligence untuk menganalisa dan mendeteksi pola transaksi mencurigakan sebagaimana pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang yang berada dalam naungan PPATK di bawah Deputi Bidang Analisis Transaksi Keuangan, yakni di dalam Direktorat Analisis dan Pemeriksaan Pertama, di mana hasil analisa dari AI dapat dijadikan bukti awal untuk melakukan tindakan penyelidikan. Dengan ini, Dewan Juri yang terhormat, kami sangat yakin AI akan membantu PPATK dalam melaksanakan fungsinya, di mana yang semula menggunakan sistem manual yang memerlukan waktu cukup banyak beralih menggunakan sistem yang lebih cepat dan akurat sehingga lebih efektif dan efisien dalam proses analisa. Mari kita menaikkan satu tingkat perdebatan lebih tinggi, Dewan Juri yang terhormat. Di Uni Eropa telah ada undang-undang terkait AI yang mengatur AI secara proporsional dan langsung melibatkan multilateral, sehingga di Indonesia harus ada suatu dasar hukum yang membahas terkait dengan AI agar pengoperasian daripada AI itu sendiri menjadi legal di mata hukum, walaupun di sini AI hanya sebagai alat bantu. Dan melihat dampak positif yang ada Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya AI, maka akan meningkatkan juga kualitas sumber daya manusia. Mengapa demikian? Karena jika AI digunakan, terutama dalam penegakan hukum, maka para penegak hukum pun harus sejalan dengan teknologi tersebut. Penegakan hukum harus tahu bagaimana pengoperasian dan juga cara kerja dari AI. Sekali lagi, Dewan Juri yang terhormat, tugas AI di sini adalah sebagai alat bantu, bukan sebagai aktor utama dalam penegakan hukum. Maka Dewan Juri yang terhormat, dengan tegas dan lugas kami nyatakan keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, serta para pemerhati hukum yang budiman, sampailah kita pada akhir perdebatan kali ini. Sebelum mengakhiri perdebatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa poin utama yang telah kami paparkan sebelumnya. Sejatinya, kami tetap berdiri pada Legal Standing Position Pro, dikarenakan bahwasanya seiring kemajuan zaman yang terus mengarah ke depan dalam perkembangan teknologi, yakni sistem kecerdasan buatan akan mempengaruhi perkembangan penegakan hukum di Indonesia termasuk dalam TPS
TPPU, sehingga regulasi yang tepat, kolaborasi yang kuat antara pihak penegak hukum dan sektor teknologi, serta pemantauan yang cermat memiliki tujuan yang baik dalam memajukan agenda keadilan di Indonesia, serta mampu menciptakan generasi yang cerdas. Sebagaimana yang kita lihat dari data yang telah dipaparkan, bahwa pencucian uang di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Maka dari itu, diperlukan sebuah terobosan baru dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini, yaitu AI atau Artificial Intelligence, di mana hasil analisa AI dapat dijadikan bukti awal untuk melakukan tindakan penyelidikan. Dengan ini, Dewan Juri yang terhormat, kami sangat yakin tentu hal ini akan membantu PPATK dalam bekerja, di mana yang awalnya menggunakan sistem manual beralih dengan sistem yang cepat dan akurat sehingga lebih efisien dan efektif dalam proses analisa. Pada dasarnya, Dewan Juri yang terhormat, tidak ada mekanisme dan argumentasi yang salah. Namun, mekanisme manakah yang mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan kita bersama, itulah yang harus kita dukung. Tentu, mekanisme kami yang paling tepat untuk mengakomodir kebutuhan dan kepentingan kita bersama. Oleh karenanya, kita tetap berdiri dan bangga pada Legal Standing Position Pro. Sekian dan terima kasih. Terimalah salam kami, salam konstitusi.